Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sania Habibur Rusna dengan NIM 240701600085. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai komplikasi melahirkan dan pengaruh kelahiran terhadap perkembangan pasca lahir. Langsung saja, yang pertama, komplikasi melahirkan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu melahirkan? Jadi, melahirkan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi janin dan uri yang dapat hidup ke dunia luar melalui jalan lahir atau dengan jalan lain. Dengan kata lain, melahirkan adalah proses di mana seorang wanita mengeluarkan janin atau bayi dari rahimnya melalui jalan lahir. Nah, proses ini biasanya terjadi setelah masa kehamilan yang berlangsung sekitar 9 bulan. Melahirkan dapat berlangsung secara normal melalui persalinan vagina atau melalui operasi sesar, tergantung kondisi kesehatan ibu dan bayi. Selanjutnya, komplikasi melahirkan. Komplikasi melahirkan adalah keadaan yang mengancam jiwa ibu ataupun janin sebagai akibat langsung dari kehamilan atau persalinan. Komplikasi melahirkan adalah masalah kesehatan yang dapat terjadi selama proses persalinan yang dimana dapat berpotensi membahayakan ibu dan bayi. Komplikasi yang sering terjadi antara lain pendarahan, infeksi, preeklamsi atau eklamsi, partus lama atau macet, ruptur uteri yang membutuhkan manajemen obstetri. Berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komplikasi melahirkan atau persalinan. Yang pertama, penyakit penyerta ibu. Penyakit penyerta ibu ialah semua penyakit yang telah diderita oleh ibu sebelum masa kehamilan dan memiliki dampak terhadap kehamilan. Penyakit tersebut dapat berupa penyakit metabolik seperti diabetes, mellitus, hipertiroid, dan hipotiroid. Kemudian ada juga penyakit kardiovaskular seperti hipertensi dan kelainan katup. Selanjutnya, penyakit hematologik seperti anemia, hemofilia, trombositopenia, dan trombofilia. Terus penyakit saluran nafas seperti asma, pneumonia, bronkitis akut, dan tuberkulosis. Yang terakhir, penyakit gastrointestinal seperti ulcus pepticum, appendicitis akut, dan hemoroid. Yang kedua, riwayat komplikasi obstetri ibu meliputi pendarahan antepartum dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendarahan hamil muda dan pendarahan hamil tua. Nah, pendarahan hamil muda disebabkan oleh abortus, molahidatidosa, dan KET. Pendarahan hamil tua disebabkan oleh plasenta previa dan solusio placenta. Nah, selain itu, riwayat preeklamsia atau eklamsia. Ibu yang memiliki riwayat ini memiliki kemungkinan mengalami kondisi pada kehamilan berikutnya, terutama jika di luar kehamilan ibu memiliki hipertensi kronis. Yang ketiga, umur. Umur mempunyai pengaruh terhadap kehamilan dan persalinan. Umur ibu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun memiliki resiko tinggi yang memungkinkan akan memberikan ancaman kesehatan dan jiwa ibu maupun janin yang dikandungannya selama kehamilan dan persalinan serta nifas. Yang terakhir, jarak. Jarak kelahiran mempunyai pengaruh terhadap persalinan. Bahaya yang dapat terjadi pada ibu hamil yang jarak kelahirannya dengan anak terkecil kurang dari 2 tahun, yaitu perdarahan setelah bayi lahir karena kondisi ibu masih lemas, bayi prematur atau lahir belum cukup atau belum 37 minggu, dan bayi memiliki berat badan lahir rendah. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh kelahiran terhadap perkembangan pasca lahir.
Komplikasi saat melahirkan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan bayi pasca lahir. Komplikasi ini bersifat fisik maupun psikologis, baik pada ibu maupun bayi. Nah, pengaruh kelahiran terhadap perkembangan pasca lahir merujuk pada dampak yang ditimbulkan oleh kondisi dan pengalaman saat kelahiran terhadap pertumbuhan fisik, kognitif, emosional, dan sosial individu setelah lahir. Berikut adalah beberapa jenis komplikasi kelahiran dan pengaruhnya terhadap perkembangan bayi. Yang pertama, asfiksia neonatal atau kekurangan oksigen. Pengaruhnya terjadi ketika bayi tidak mendapatkan cukup oksigen selama persalinan atau sesaat setelah lahir. Kondisi ini menyebabkan kerusakan otak permanen jika tidak segera ditangani. Nah, untuk dampak jangka panjangnya dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan kognitif, gangguan motorik, gangguan sensorik, masalah perilaku, dan kesulitan belajar. Bayi yang mengalami kekurangan oksigen bisa mengalami kecacatan neurologis. Yang kedua, trauma lahir. Pengaruhnya yaitu dapat terjadi akibat penggunaan alat bantu persalinan seperti forceps atau vakum, kelahiran yang sulit, atau bayi yang terlalu besar. Dampak jangka panjangnya dapat menyebabkan cedera fisik seperti kerusakan saraf yang bisa mengganggu kemampuan motorik bayi. Cedera kepala atau otak juga bisa berdampak pada perkembangan kognitif dan neurologis. Yang ketiga, prematuritas. Pengaruhnya, bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu disebut prematur. Komplikasi ini seringkali disertai dengan masalah pernafasan, sistem kekebalan tubuh yang belum matang, serta perkembangan organ yang belum sempurna. Dan dampak jangka panjangnya yaitu bayi prematur lebih rentan mengalami keterlambatan perkembangan, gangguan neurologis, masalah pernafasan kronis, kesulitan belajar, serta masalah penglihatan dan pendengaran. Mereka juga lebih mungkin memiliki berat badan rendah saat lahir, yang meningkatkan risiko sebagai masalah kesehatan. Yang keempat, infeksi pada saat persalinan. Pengaruhnya, infeksi yang terjadi saat persalinan seperti infeksi bakteri atau virus dapat mempengaruhi kesehatan bayi. Contoh infeksi adalah chorioamnionitis yang merupakan infeksi membran janin. Dampak jangka panjangnya, infeksi ini dapat menyebabkan kelahiran prematur, kerusakan otak, gangguan sistem saraf, dan meningkatkan risiko bayi terkena gangguan seperti autisme atau cerebral palsy. Yang kelima, pendarahan pada ibu. Pengaruhnya, pendarahan berlebih pada ibu setelah melahirkan dapat menyebabkan kurangnya oksigen dan nutrisi yang diterima oleh bayi saat dalam kandungan. Dampak jangka panjangnya yaitu meskipun dampak langsung pada bayi mungkin terbatas, jika pendarahan mengakibatkan kelahiran darurat atau prematur, bayi bisa menghadapi masalah kesehatan terkait prematuritas atau kekurangan oksigen. Yang keenam, pengaruh psikologis pada ibu atau depresi pasca melahirkan. Pengaruh dari ini yaitu komplikasi psikologis seperti depresi pasca melahirkan atau kecemasan yang berlebihan pada ibu bisa mempengaruhi interaksi interaksi ibu dan bayi. Dampak jangka panjangnya, bayi yang tidak mendapatkan perhatian dan keterikatan emosional yang memadai mungkin mengalami keterbatasan atau keterlambatan perkembangan emosional, sosial, dan kognitif. Yang ketujuh, distosia bahu. Pengaruhnya terjadi ketika bahu bayi tersangkut di panggul ibu selama persalinan, menyebabkan kelahiran sulit dan seringkali memerlukan intervensi medis. Dampak jangka panjangnya, kondisi ini dapat menyebabkan cedera pada saraf leher dan lengan bayi yang dikenal sebagai palsy air dan dapat mengganggu kemampuan bayi untuk menggerakkan lengan mereka. Yang terakhir ada kuning pada bayi. Pengaruhnya adalah kondisi di mana bayi memiliki kadar
bilirubin yang tinggi, menyebabkan kulit dan mata bayi tampak kuning. Dampak jangka panjangnya, jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan kernicterus, suatu bentuk kerusakan otak yang dapat menyebabkan masalah perkembangan motorik, kognitif, dan sensorik. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.